Dari studio RRI Gorontalo, inilah siaran belajar di RRI Kelas Inspirasi. Siaran yang memberikan inspirasi kepada siswa untuk pilihan cita-cita di masa depan. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi. Acara ini pendengar disiarkan melalui channel YouTube RRI Gorontalo, Pro 1 101,8 MHz, Pro 2 92,4 MHz, dan Pro 4 95,1 MHz, atau juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Play Go. Kami langsung saja menyapa Bapak Gubernur dan juga Ibu atau istri. Assalamualaikum Pak Gubernur bersama Ibu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Pak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita dalam keadaan melawan, saya katakan melawan COVID-19, kita tetap tegar. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, Pak Gub dan Ibu, kita saat ini di program Ibu Pertiwi Memanggil Kelas Inspirasi, jadi menghadirkan tokoh seorang Rusli Habibie sebagai inspirator untuk para pelajar bagaimana suksesnya Pak Rusli Habibie ya. Dan kita ingin mendengarkan sedikit Pak Rusli cerita di masa kecilnya Pak Rusli. Ya, saya kecil biasa-biasa saja. Ya. Lahir dari seorang ayah almarhum Haji Hamzah Habibie, seorang guru, dari ibu saya Haja Mari Sidiki juga guru. Kami bersaudara 8, saya anak ketiga. Yang tua itu Ibu Ramlah Habibie, udah pensiun dari Dikbudpora. Yang kedua Rahmawati perempuan, ketiga saya. Jadi kita semuanya bersaudara 8, laki 4, perempuan 4. Dan meninggal 2, kalau hidup semua 10. Itulah, dan saya masih kecil, hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana karena orang tua saya guru, tapi juga petani. Jadi bapak saya itu kalau pulang dari kantor jam 1, jam 2, istirahat sebentar, setelah asar itu biasanya ke sawah. Ke sawah, ke kebun, dan kami anak-anak itu suka diajak. Sehingga saya setelah jadi gubernur ada pengalaman juga masih kecil. Jadi bagaimana itu membajak sawah, jaga kebun, kasih makan sapi, mandiin kuda di sungai. Bahkan saya pernah 2 kali jatuh di kuda karena dengan adik saya Lim kita memacu kuda menuju ke sungai. Dan saya sempat jatuh. Karena kuda lagi lari, nggak tahu dia takut dengan apa, langsung belok, saya tak gulung-gulung, tidak jatuh di jalan. Waktu itu belum ada aspal. Jadi masa kecil saya selalu biasa-biasa seperti anak kecil, tapi ketika usia 13 tahun bapak saya meninggal. Tepat tahun 75, 18 Maret 75, saya belum lulus SD, bapak saya udah meninggal kita semua. Masa kecil Pak Gub, saya sempat baca di biografinya, ini sempat ikut sang mama berdagang begitu Pak Gub ya? Dari kecil saya sudah suka dagang. Jadi waktu kita kecil itu suka ngarit. Kalau orang Jawa bilang ngarit. Ngarit itu ngambil makanan kuda dan sapi, dan dulu kan masih ada bendi. Hanya bendi. Bendi itu dari Suawa, Kabila, Tamalate itu selalu menyerbu kota. Nah pulangnya itu mereka suka beli makanan kuda. Salah satunya itu namanya ada rumput yang di sawah, namanya andingi. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang namanya apa. Termasuk juga kalau musim jagung, itu ujungnya jagung itu kita ambil, terus kita ikat dengan tali pohon kelapa, daun pohon kelapa yang muda, kita ikat dan kita jual. Saya taruh di depan rumah. Jadi kecil saya sudah pintar berdagang, dan itu ajaran orang tua. Iya. Yang penting bapak saya bilang yang penting halal. Kita mencari yang halal. Iya, yang penting halal ya. ya. Jadi kecil bulan puasa juga saya kemarin ke Tamalatit, ingat. Dulu kecil kalau saya ke Batuda beli minta modal dari ibu saya, beli tebu. Tebu yang bukan yang kuning yang keras itu. Ada tebu yang kecil-kecil bisa dimakan. Sampai di kota, sampai di Tamalate saya potong-potong 2 ruas, saya jual di depan masjid pada bulan puasa.
Jadi ada istilahnya orang Gorontalo mau pohuongo apa namanya patodu. Jadi tebu itu kita adu. Tapi yang semenang punya saya terus. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya saya isi besi. Jadi tengah-tengah itu saya isi besi, ujungnya saya tutup sehingga kelihatan besinya. Jadi menang terus. Waduh. Nah itu dari kecil akal saya udah panjang. Iya, iya. 10 bersaudara Pak Rusli, dalam bersaudara ini Bapak dikenal sebagai orang seperti apa Pak? Alhamdulillah kami 8 yang hidup. Jadi yang 2 itu masih kecil-kecil meninggal. Dan terakhir ada adik saya meninggal sudah usia 34 tahun. Jadi saya anak tertua laki-laki di lingkungan bapak saya dan ibu. Ya gitu, tumbuh dan berkembang. Tapi hobi saya itu mandi di sungai. Mandi di sungai. Mandi di sungai. Wah. Jadi pulang sekolah itu kita sudah ada jatah, kuda ini ada berapa kuda dari peliharaan orang tua saya untuk bendi. Itu ada kuda yang sering saya naik. Adik saya juga, kakak saya juga ada yang mereka naik. Jadi kerjaan kita itu hampir tiap hari itu pekerjaan yang sangat menarik dan saya sukai. Mandi di sungai dan cepat-cepat naik pulang dari sekolah. Sebelum papi atau sebelum bapak saya pulang ke rumah kita udah naik kuda. Kalau enggak dimarah-marahin dulu. Wah. Jadi sebelum papi pulang sekolah dari ngajar dari kantornya kita udah langsung ke sungai. Tapi pulangnya juga akhirnya ketahuan. Nah kadang-kadang kita sebelum pulang rumah itu mata kita kan merah karena disuruh tiup dulu sama teman-teman. Jadi buka ditiup-tiup sampai merahnya itu hilang. Kalau enggak ketahuan kita mandi di sungai. Seperti merah itu. matanya Ya, begitu merah Pak. matanya. Jadi cita-cita kecilnya Pak Rusli ini seperti apa Pak Rusli? Saya cita-cita saya dari dulu hanya ingin jadi orang sukses. Ingin jadi orang sukses. Apa saja, jadi pengusaha, apa jadi swasta, saya di pegawai negeri itu. Karena saya melihat ibu saya berjuang kepada kita, menghidupkan kita cukup banyak, cukup susah. Dan saya anak tertua laki-laki, ya saya pokoknya saya harus jadi orang sukses untuk bisa membantu ibu saya dan adik-adik saya. Pak Rusli, kami juga ingin tahu didikan orang tua seperti apa yang paling berkesan sehingga Pak Rusli ini menjadi orang sukses seperti sekarang, menjadi orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo, memimpin rakyatnya di jagat Provinsi Gorontalo ini Pak. Kalau orang tua saya kedua-duanya keras. Kerasnya seperti Bapak apa? saya keras, ibu saya keras sehingga kita itu, mohon maaf, saya punya 3 ibu. Jadi bapak saya itu punya 3 istri, istri pertama masih keluarga juga, istri kedua ibu saya. Nah di istri pertama itu kita punya saudara 4, anak bapak saya, kakak-kakak saya di ibu. Tapi kami anak pertama, kedua, ketiga sampai saya dan keempat itu diambil oleh ibu tiri kami masih kecil. Jadi karena ibu tiri kami itu tidak punya anak perempuan, begitu ibu saya melahirkan perempuan 1-2 langsung diambil masih kecil-kecil. Sehingga kami masih kecil itu panggil ibu kami itu Susi. Karena kami ikut panggilan orang-orang di tetangga, Susi Rahima, sehingga kami panggil Susi, bukan panggil mama. Justru yang ngambil kami itu kami panggil mami. Karena begitu kami masih kecil, taunya cuma itu ibu saya. Nanti setelah kami dewasa baru tahu, oh ini bukan ibu saya yang ini. Akhirnya kita kembali ke ibu yang asli dan diasuh di sana, tetapi kerasnya minta ampun. Kerasnya minta ampun hanya untuk anak-anak harus sekolah dan harus kerja. Ya saya itu dulu punya tanggung jawab sapi, ada sapi 2 ekor itu tanggung jawabnya saya. Saudara saya lain juga, kakak-kakak saya juga ada. Jadi kalau bapak masih hidup, selain memandikan kuda di sungai, juga disuruh jaga sapi. Kalau sapinya sampai sore pulang ke kandang tidak kenyang, perutnya masih kempes, itu juga kamu dikurangin makanannya. Iya, jadi begitu bapak saya. Jadi kalau sapi yang jadi peliharaan kita sore pulang ke rumah masih kempes perutnya, jatah makanannya itu dikurangi sehingga kita terpacu agar makanan kita tidak dikurangi. Ya, sapi ini kita harus kenyang, dicariin rumput di mana-mana untuk makanan sapi. Ya, begitu luar biasa semangatnya Pak Rusli Habibie di masa kecil untuk selalu disiplin Pak ya. Iya, disiplin. Dengan didikan orang tua saya karena tua. Guru. Tapi ibu saya berhenti dari guru setelah anak ke-5. Karena kami sangat cepat sekali lahirnya. Ada cuma beda 1,5 tahun, beda 2 tahun, udah lahir lagi. Sehingga ibu saya memutuskan untuk berhenti jadi guru, hanya mengasuh anak-anaknya. Iya, baik. Pak Rusli, ini ada lagunya Bapak yang viral.
lagunya Aku Ada Hanya Untukmu. Kita bisa nyanyi-nyanyi Pak ya. Boleh. Ibu juga bisa pegang mikrofonnya Bu buat kita Ibu nyanyi. pintar nyanyi. Iya, Ibu pintar nyanyi pastinya. Pintar nyanyi. Iya, ini penggalan liriknya Negeri Indah Utara Nusantara. Di tengahnya danau punya sejarah, janji yang suci dari Popa Eato. Aku ada untuk kita yang satu. Langsung di refnya Pak Gub. Gorontalo pastikan unggul, tanpa pamrih berkarya tekadku. Gorontalo luar biasa, aku ada hanyalah untukmu. Aduh, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan kami di channel YouTube RRI Gorontalo. Ini ada Pak Gub bersama istri, kelihatan mesra ya, insya Allah, amin. Amin, amin. Iya, sehat selalu Pak Saya Gub. sangat bersyukur sekarang diapit oleh Ibu Ida Ya. dan Ibu Indah. Masya Allah. Dua I. Disaksikan oleh Umi. Umi ada di Umi tuh kan. 2 I. Iya, Wah, dan di sini juga kita bersama Kepala RPRRI Gorontalo, Ibu Umi Iriani. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk program acara Ibu Pertiwi Manggil Kelas Inspirasi ini kami hadirkan setiap Senin sampai Jumat. Dan untuk perdana siaran kami menghadirkan tokoh seorang Rusli Habibi nomor 1 provinsi, number 1 provinsi Gorontalo. Kita tetap bersama di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.